Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari ini hari Selasa tanggal 22 November 2022, gereja memperingati seorang kudus, Santa Cecilia, seorang perawan dan martir. Dia dikenal sebagai pelindung paduan suara. Cecilia adalah satu-satunya orang yang dibaptis dalam keluarganya. Dan sejak masa kecil, dia sudah bernasar untuk membaktikan hidupnya kepada Tuhan. Akan memilih untuk hidup sebagai seorang perawan demi kerajaan Allah. Tapi kemudian dia berusaha dijodohkan oleh orang tuanya dengan seorang yang belum mengenal Tuhan, seorang yang belum dibaptis. Tapi kepada calon suaminya, Cecilias menyampaikan dengan jujur, dengan terbuka akan nasarnya, bahwa dia sudah bernasar untuk membaktikan hidupnya bagi Tuhan. Sehingga meskipun menikah, mereka hidup dengan saling menjaga satu sama lain. Pada akhirnya, Cecilia kemudian diketahui sebagai seorang Kristen, lalu karena itu dia lalu ditangkap dan dibunuh pada zaman Kaisar Marcus Aurelius. Semoga kita belajar dari inspirasi hidup Santa Cecilia untuk semakin bijaksana memilih dan memilah apa yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Tuhan, supaya hidup kita menjadi suatu pujian bagi nama Tuhan seperti Cecilia. Hari ini saudari-saudara, saya mengajak kita merenungkan kutipan Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan. Dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Jangan kalian mengikuti mereka, dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini yang berbicara tentang akhir zaman. Dialog antara Yesus dan para pendengarnya tentang tanda-tanda dan kapan hari akhir zaman itu akan datang. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi saat ini saudara-saudari, rasanya kok sangat mirip. Rasanya kok tanda-tanda akhir zaman itu nyata saat ini. Kita masih dalam situasi pandemi COVID yang berkepanjangan sejak 2020. Kemarin, saudari-saudara, terjadi gempa bumi yang dahsyat di Cianjur. Dan menurut data BPBD Cianjur yang beredar di media sosial, 160 orang sudah menjadi korban kurang lebih. Dan belasan ribu yang lain itu kehilangan tempat tinggal, terluka, menderita, dan sebagainya. Mari kita berdoa dan
peduli dengan saudari-saudara yang saat ini sedang mengalami bencana alam yang dahsyat. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, melihat fenomena yang terjadi ini, COVID berkepanjangan, kemudian sekarang ada gempa bumi, longsor dan sebagainya yang tiap tahun akan selalu ada menjelang akhir tahun, mendekati musim hujan dan sebagainya. Bagi orang yang berideologikan akhir zaman, bagi yang beraliran apokaliptik, ini menjadi satu afirmasi untuk mengatakan bahwa kiamat sudah dekat, akhir zaman sudah dekat, bersiap-siaplah dan sebagainya. Padahal saudari-saudara, kapan itu terjadi? Tuhan pun tidak pernah mengatakan kapan akan terjadi. Dalam firman hari ini Yesus hanya mengatakan, waspadalah supaya kalian jangan disesatkan. Ketika bangunan bait Allah yang sangat megah itu dikagumi banyak orang, Tuhan Yesus sudah meramalkan keruntuhannya. Kita tahu saudari-saudara, bait Allah itu adalah pusat hidup religius bangsa Israel. Megah, indah, dikagumi. Tetapi Yesus mengingatkan mereka bahwa yang paling penting itu bukan bait Allahnya, bukan bangunannya, tetapi Allahnya sendiri. Yesus katakan akan tiba waktunya di mana tak akan ada satu batu pun yang dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Kata-kata Yesus sudah menjadi nyata sekarang, bait Allah sudah tidak ada. Bahkan di tempat bait Allah dulu dibangun sudah berdiri sebuah masjid di Yerusalem. Tanda-tanda lain seperti bencana alam, gempa bumi yang dahsyat dan sebagainya hampir tiap-tiap tahun kita alami. Apakah ini sudah tanda-tanda bahwa akhir zaman akan mendekat? Hanya Tuhan yang tahu. Yang paling penting bagi kita saudari-saudara rasa-rasanya adalah apa yang Yesus katakan. Jangan memusatkan, memfokuskan diri kepada bait Allah, bangunan yang indah, yang segera akan lewat, segera akan runtuh dan sebagainya kalau dimakan usia. Tapi fokuslah, berpusatlah pada Allah, bukan pada bangunan. Malapetaka, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Akhir-akhir di Indonesia, akhir-akhir ini kita merasakan luar biasa. COVID belum selesai, tragedi demi tragedi terjadi, Kanjuruhan di Malang, kemudian sekarang gempa bumi yang dahsyat di Cianjur. Itu akan menjadi seperti menu tahunan yang selalu ada. Bisa terjadi di mana saja, di belahan bumi mana saja. Tapi apakah itu akan menjadi tanda akhir zaman? Hanya Tuhan yang tahu. Kembali lagi kepada ajakan tadi saudara-saudari, kalau bukan bangunan yang penting, maka bagi kita di sana justru yang kita butuhkan adalah nilai, sistem, spirit yang berfungsi untuk menghadirkan kembali keindahan, keagungan Tuhan, keserasian, kedamaian, dan kemuliaan. Yesus mengkritisi orang-orang sesamanya dan para murid tentu saja yang sangat mengagumi bangunan bait Allah. Yang terpenting bukan bangunannya, tapi Allah dan kehendaknya yang mesti dijadikan sebagai pusat sentral hidup bangsa pilihan. Yesus mengajak para murid untuk memberikan perhatian kepada Allah, kepada misi Allah di tengah dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Keselamatan manusia menjadi tujuan misi Allah. Karena itu, segala pewartaan, segala macam karya pastoral, pelayanan dan sebagainya, segala tindakan karya karitatif yang dilakukan mesti menjunjung tinggi martabat manusia dan menjadikan manusia sebagai subjek, sebagai pusat dari warta keselamatan, pusat dari kesaksian hidup. Saudari-saudara, bagi orang beriman,
Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah khawatir tentang akhir zaman. Dia tidak akan pernah khawatir tentang kapan akhir zaman itu akan datang. Karena baginya, akhir zaman itu atau hari Tuhan itu adalah hari keselamatan, bukan hari kehancuran, bukan hari di mana segala sesuatu menjadi musnah, tapi hari keselamatan. Tapi bagi mereka yang menjadi pengikut ideologi akhir zaman, ideologi apokaliptik, hari Tuhan adalah hari penghakiman. Hari Tuhan adalah hari yang menakutkan. Saudara-saudara, di Kalideres, dalam berita akhir-akhir ini kita mendengar ada 4 orang dalam satu rumah meninggal tanpa diketahui. Dengan macam-macam dugaan motif dan sebagainya. Dan salah satu motif yang disinyalir oleh media, oleh para ahli, analis dan sebagainya adalah bahwa kemungkinan ada atau berkaitan dengan sebuah aliran apokaliptik, ideologi akhir zaman. Apa yang sebenarnya terjadi hanya Tuhan yang tahu. Semoga segala sesuatu menjadi terang dalam waktu yang dekat. Yang paling penting bagi kita saudari-saudara adalah mari kita pusatkan seluruh perhatian, seluruh karya, seluruh misi kita untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan sesama, hidup sesuai dengan Allah dan segala kehendaknya. Hari Tuhan bukan hari yang menakutkan. Akhir zaman bukan akhir dari segalanya. Justru adalah hari keselamatan kita. Selamat beraktivitas hari ini saudara-saudari. Jadikanlah sesama, jadikanlah manusia sebagai subjek. Jangan menjadi objek. Tuhan memberkati, Maria Bunda selalu menolong. Setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan hidup kami. Bahwa segala sesuatu akan berakhir, bahwa segala sesuatu akan sampai pada kesudahannya. Namun oleh karena iman dan kepercayaan kami kepadamu, zaman akhir bukanlah sesuatu yang menakutkan, tapi menjadi hari keselamatan untuk kami. Mampukan kami agar seluruh hidup dan karya kami senantiasa merupakan pujian bagi nama-Mu yang kudus. Sehingga pada saatnya nanti kami boleh berjumpa dengan-Mu dalam sukacita abadi. So Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala abad. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, para korban gempa bumi di Cianjur, baik yang meninggal dunia maupun yang menderita. Segala karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.